Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Selalu tetap semangat dan selalu keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Yang kedua, menghitung tegangan primer, tegangan sekunder, kuat arus sekunder, dan efisiensi trafo. Teman-temanku sekalian, perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik yang disebut induksi elektromagnetik. Penerapan induksi elektromagnetik yaitu pada alat-alat listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Adapun alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik adalah yang pertama generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator dibedakan menjadi generator AC dan generator DC. Generator AC dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan cincin belah. Kemudian alat yang berikutnya adalah dinamo. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Dinamo pada sepeda berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan antara dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu pada rotor bagian yang bergerak dan pada stator bagian yang diam. Saat sepeda dikayu dengan cepat, maka kumparan pada dinamo akan bergerak cepat, sehingga gaya gerak listrik yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Kemudian yang ketiga, transformator. Transformator adalah komponen listrik yang digunakan oleh PLN sebelum dialirkan ke rumah-rumah. Transformator disebut juga sebagai trafo. Transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambar perbedaan transformator step up dengan transformator step down. Nah, ini adalah contoh komponen transformator. Kemudian, secara matematis bahwa transformator dapat ditulis dengan persamaan IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Di mana IS itu adalah kuat arus sekunder dengan satuan ampere. IP adalah kuat arus primer dengan satuan ampere. PP tegangan primer dengan satuan volt, dan VS tegangan sekunder dengan satuan volt. Kemudian NP adalah jumlah lilitan primer dan NS jumlah lilitan sekunder.
Adapun untuk perhitungan efisiensi trafo dapat dirumuskan, ya. Efisiensi sama dengan daya keluar dibagi daya masuk dikali 100%. Atau efisiensi sama dengan tegangan sekunder dikali kuat arus sekunder dibagi tegangan primer dikali kuat arus primer kemudian dikali 100%. P out ini adalah daya listrik yang terjadi pada kumparan sekunder dengan satuan watt. Kemudian V in itu adalah daya listrik pada kumparan primer dengan satuan watt. Contoh soal transformator. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. B. Jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Kemudian, tentukan efisiensi transformator. Dan yang terakhir, tentukan jenis transformator. Nah, dari soal ini, yang pertama, diketahui, ya, lilitan primer atau NP sama dengan 300 lilitan. Kemudian lilitan sekunder atau NS sebesar 30 lilitan. Kemudian tegangan primer sebesar 220 volt. Kuat arus primer sebesar 0,5 mA. Yang ditanyakan A. Tegangan sekunder atau PS, B. Arus sekunder atau IS, C. Efisiensi transformator, kemudian D. Jenis transformator. Jawab. Untuk menghitung tegangan sekunder berarti NP per NS sama dengan VV per VS. Kemudian dimasukkan angkanya. NP 300, NS 30 sama dengan PP-nya 220 per PS yang ditanyakannya. Kemudian dikali silang 220 dikali 30 dibagi 300. Maka besar tegangan sekundernya adalah 22 volt. Kemudian yang B, untuk menghitung arus sekunder berarti rumus yang digunakan adalah lilitan primer dibagi lilitan sekunder atau NP per NS sama dengan IS per IP atau kuat arus sekunder dibagi kuat arus primer. Kemudian dimasukkan angkanya. Lilitan primer 300, lilitan sekundernya 30. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat arus sekundernya. Kemudian dimasukkan kuat arus primernya 0,5 mA. Kemudian dikali silang 300 dikali 0,5 mA dibagi 30. Maka kuat arus sekunder yang dihasilkan adalah 5 mA. Kemudian yang bagian C adalah efisiensi transformator. Ya, kemudian ya kita masukkan nilainya. Ya, yang diketahui adalah VS dikali IS dibagi VV dikali IP. Kemudian dimasukkan tegangan sekundernya 5 mA, kuat arusnya tadi sudah didapatkan, ya. 5 mA dan tegangannya 22 volt. Kemudian dibagi 0,5 mA dikali 220 volt dikali 100%. Nah, maka efisiensi yang dihasilkannya adalah 100%. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada
trapo atau alat transformator dengan efisiensi 100 karena adanya hambatan pada kawat penghantar sehingga energi listrik itu berubah menjadi energi kalor. Kemudian yang terakhir, ya bahwasannya jenis transformator apakah? Karena tegangan primer itu lebih besar daripada tegangan sekunder dan jumlah lilitan primernya lebih besar daripada lilitan sekunder, maka transformator itu berjenis transformator step down. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada latihan soal yang menghitung transformator, ada 3 soal. Nah, silakan nanti kalian jawab ya kerjakan di buku catatan IPA. Kemudian difotokan, kirim ke saya. Demikian penjelasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di AADD Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.